Leo juga terkenal sebagai orang-orang yang sangat romantis dan mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ambu Raksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video kali ini, aku akan membahas tentang zodiak kelima yang ada di dalam urutan rasi bintang di dalam tata surya kita. Di mana zodiak ini dikatakan adalah penjelmaan dari seekor singa yang sangat sakti. Zodiak ini adalah Leo. Di dalam mitologi Yunani kuno, dikatakan bahwa sebenarnya si Leo ini dia adalah penjelmaan dari Nemea. Nemea ini dia adalah kakaknya si Hydra. Kalian yang mau tahu kisahnya si Hydra, silahkan buka video aku yang kemarin yang ramalan zodiak Cancer. Di situ ada kisahnya si Hydra. Nah, balik lagi ke si Nemea. Nemea ini dia adalah seekor harimau singa, bukan harimau sayang. Nah, balik lagi ke si Nemea. Si Nemea ini dia adalah seekor singa yang sangat sakti luar biasa yang mempunyai bulu emas sehingga satupun senjata di dunia ini tidak ada yang mampu menembusnya. Mau itu senjata yang terbuat dari kayu, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, dari apapun pokoknya tidak ada yang bisa menembus kulitnya si Nemea ini. Dan dia adalah seekor singa yang sangat tangguh, kuat, perkasa. Nah, si Nemea ini dia adalah salah satu peliharaannya si Hera. Sebenarnya bukan peliharaan lah ya, tetapi makhluk yang memang disiapkan oleh Hera untuk melawan si Hercules, seperti si Hydra yang kemarin itu. Kalian yang mau tahu kenapa si Hera seakan-akan memusuhi si Hercules, kisahnya seperti apa, silahkan buka video aku yang Cancer kemarin ya. Nah, balik lagi, si Nemea ini dan si Hydra itu adalah adik kakak anaknya dari Typhon dan Echidna. Echidna ini dia adalah Drakaina, monster ular besar berjenis kelamin perempuan atau naga betina gitulah ya. Nah, si Echidna ini dia dipercaya sebagai keturunannya Keto dan Phorkys. Keto dan Phorkys itu adalah dewa dewi laut awal dan masih keturunannya Gaia dan Tartaros. Nah, si Echidna ini dia tinggal di sebuah gua yang bernama Arima dan dia memang tidak abadi lah ya karena bukan dewa. Makanya walaupun dia adalah monster yang sangat luar biasa mengerikan dan sangat jahat, dikatakan bahwa dia adalah ibu dari monster-monster yang mengerikan. Sementara bapaknya itu adalah si Typhon itu. Typhon itu adalah bapaknya monster, bapaknya para monster, sementara si Echidna adalah ibunya para monster. Anak-anaknya monster semua. Benar-benar mengerikan ya. Nah, pada akhirnya si Echidna ini walaupun dia adalah seorang monster yang sangat luar biasa mengerikan, tetapi dia bisa mati. Dia mati oleh raksasa bermata 100 yang bernama Argos Panoptes. Tapi sebelum kematiannya si Echidna dan si Typhon itu kan mereka pernah menyerang dewa-dewi Olympus lah ya. Kisahnya ada di video aku yang zodiaknya Pisces, yang ramalan zodiak Pisces, silahkan buka di sana. Bagaimana si Typhon itu dia berperang melawan dewa-dewi Olympus. Nah, buntut dari perperangan itu menyebabkan si Typhon dijatuhi gunung Etna oleh Zeus, sementara si Echidna bersama anak-anaknya dibiarkan hidup dengan tenang. Nah, balik lagi ke si Nemea. Si Nemea ini dia tinggal di sebuah gua di daerah Nemea, daerah Peloponese Yunani Selatan. Si Nemea ini dia ditugaskan untuk membuat teror di daerah tersebut oleh Hera. Ini nggak ngerti juga ya sama si Hera ini. Dia adalah seorang dewi keluarga, harusnya penuh dengan kasih sayang harmonis, tapi dia memelihara dendam yang sangat mengerikan hanya karena cemburu gitu ya. Nah, si Hera ini kan dia memusuhi si Hercules gitu ya, sampai si Hercules kemudian diberikan tugas yang sangat tidak masuk akal oleh Raja Aristes. Kalian yang mau tahu ceritanya si Hercules kenapa dapat tugas dari si Aristes ini, dari Raja Aristes ini, silahkan buka video aku yang kemarin yang ramalan zodiak Cancer karena kisahnya ada di situ. Pokoknya bagusnya kalian buka semua video aku yang kemarin-kemarin itu yang ramalan zodiak-zodiak itu karena ceritanya nyambung. Biar bisa paham gitu. Nah, balik lagi
Untuk menebus kesalahannya yang sudah membunuh istri dan anak-anaknya, maka si Hercules diberikan 12 tugas oleh Raja Aristes. Dan dari 12 tugas itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh si Hercules adalah membunuh singa Nemea. Pada akhirnya si Hercules menemui Nemea dan mereka bertarung habis-habisan. Tapi seperti dikatakan bahwa si Nemea ini dia adalah singa yang sangat sakti, yang kulitnya tidak bisa tertembus oleh senjata apapun. Jadi sekeras apapun si Hercules membunuh si Nemea, tapi tidak bisa berhasil. Sekeras apapun senjata si Hercules mencincang tubuh si Nemea, tidak ada satupun yang menembus kulitnya. Akhirnya Hercules mengubah strategi dan taktiknya. Dia memancing supaya si Nemea itu pulang lagi ke guanya. Dan Hercules masuk ke dalam gua si Nemea dari lubang yang berlawanan arah. Jadi si gua itu kan lubangnya ada dua. Nah, si Nemea masuk dari sini, sementara si Hercules masuk dari sini. Jadi ketika si Nemea datang masuk ke dalam gua itu, si Hercules sudah menunggu dan dia langsung mencekik lehernya si Nemea sehingga matilah si Nemea. Dewi Athena yang kasihan melihat perjuangannya si Hercules yang diberikan 12 tugas yang tidak masuk akal oleh si Raja Aristes itu, akhirnya dia menyarankan agar si Hercules menguliti si Nemea dengan cakarnya sendiri. Karena kan tidak ada satupun senjata yang berhasil menembus kulitnya si Nemea. Sehingga kemudian si Hercules menguliti si Nemea dengan cakar si Nemea sendiri. Dan kemudian dia menjadikan bulunya si Nemea itu sebagai jubah yang dia pakai untuk berpetualang melaksanakan 12 tugas yang diperintahkan oleh Raja Aristes. Hera yang marah karena kematian si Nemea ini, kemudian dia membawa si Nemea dan menjadikan si Nemea sebagai rasi bintang di langit yang sangat indah, yang sangat berkarisma, bentuknya seperti singa. Jadilah rasi bintang Leo. Itulah kisah si Leo berdasarkan mitologi Yunani kuno. Kalian yang suka dengan kisah ini silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ramalan. Seperti biasa, ramalannya adalah sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Leo. Nah, si Leo ini dia itu kan elemennya api, di mana letaknya itu sesudah Cancer sebelum Virgo, dan matahari transit di konstelasi bintang ini pada sekitar 23 Juli sampai 22 Agustus. Sehingga orang-orang yang lahir pada tanggal itu disebutkan sebagai manusia yang berzodiak Leo. Oke, sekarang kita masuk ke ramalannya. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Kita lihat sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Leo. Berdasarkan bentuknya yang seperti singa itu, maka diramalkan sifat yang dimiliki oleh si Leo itu adalah mereka menyukai hal-hal yang modern tetapi sangat mencintai hal-hal yang konservatif. Jadi walaupun kehidupan mereka modern, tetapi mereka sangat mencintai hal-hal yang jadul, misalnya makanan kampung atau apalah seperti itu. Kemudian mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, tegas, penuh karisma, dan mempunyai ego yang sangat tinggi. Si Leo juga adalah orang-orang yang kuat dan mereka itu suka menyendiri dan sangat suka dipuji, dikagumi. Si Leo juga terkenal sebagai orang-orang yang sangat romantis dan mempunyai loyalitas yang sangat tinggi terhadap teman, terhadap saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai, sangat menghargai perkawanan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang setia serta bisa menguasai dunia, sehingga mereka paling tidak suka disebut sebagai orang-orang yang pengecut. Jangan pernah katakan bahwa si Leo ini pengecut. Mereka pasti akan sangat marah. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berani dan bertanggung jawab dan tidak pernah menyesali keputusannya. Si Leo juga adalah orang-orang yang mandiri dan sangat suka petualangan. Mereka mempunyai ambisi yang sangat kuat dan bisa menjadi pengambil keputusan yang tepat. Sehingga mereka tidak suka diabaikan. Leo juga adalah orang-orang yang sangat murah hati dan sangat blak-blakan. Jadi dia tidak pernah menutup-nutupi. Dia ketika suka bilang suka, ketika tidak suka dia pasti akan bilang tidak suka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Pokoknya si Leo ini adalah mereka orang-orang yang terlihat keras di luar, tapi sebetulnya hatinya sangat lembut.
Nah, itulah ramalan sifat dan karakteristik yang dimiliki si Leo. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu yang kedua, jodoh. Kita lihat zodiak apa saja yang cocok berhubungan dengan Leo. Yang pertama, Leo akan sangat cocok jika berpasangan dengan Gemini. Karena si Gemini adalah seorang yang sangat memikat hati, dia sangat menarik dan punya banyak cara untuk memikat hati si Leo. Dan si Leo yang penuh karisma akan sangat membuat si Gemini jatuh cinta. Dan si Leo juga sangat suka dengan cara si Gemini memikat hatinya. Selain itu, mereka juga adalah orang yang sama-sama suka berpetualang. Yang kedua, si Leo juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Sagittarius. Karena si Leo dan Sagittarius itu adalah orang-orang yang sama penuh gairah. Yang ketiga, si Leo dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Aries. Karena si Aries ini adalah orang-orang yang gercep gitu ya, gerak cepat gitu. Dan si Leo sangat suka dengan hal ini. Selain itu mereka juga mempunyai elemen yang sama, yaitu elemen api, yang keduanya itu sangat bersemangat, kedua-duanya. Dan mereka adalah orang yang sama-sama mendambakan kasih sayang. Yang terakhir, si Leo ini dia juga akan sangat cocok jika berpasangan dengan Libra. Karena mereka menyukai hal-hal yang berbau seni dan budaya. Ya, si Leo ini memang adalah orang yang sangat menyukai hal-hal yang berbau seni dan budaya, terutama budaya-budaya lokal. Nah, itu tadi jodoh yang cocok berpasangan dengan Leo. Sekarang kita lihat jodoh yang kurang tepat jika berpasangan dengan si Leo ini. Apa saja? Yang pertama, si Leo tidak cocok jika berpasangan dengan Cancer. Karena si Leo yang egois dan si Cancer yang suka mementingkan diri sendiri. Yang kedua, si Leo juga dia tidak cocok berpasangan dengan Pisces. Karena Pisces ini mereka adalah orang-orang yang perasa, sensitif. Sementara si Leo adalah orang-orang yang blak-blakan. Jadi dia kalau nggak suka bilang nggak suka. Dan si Pisces sangat tidak suka dengan hal itu. Makanya tidak akan nyambung. Tidak akan cocok. Yang ketiga, si Leo juga tidak cocok jika berpasangan dengan Virgo. Karena keduanya sama-sama ingin saling mendominasi. Terakhir, si Leo juga dia tidak cocok berpasangan dengan Scorpio. Karena keduanya adalah orang-orang yang ingin dimengerti. Jadi si Scorpio ingin dimengerti, si Leo ingin dimengerti, pada akhirnya mereka sama-sama saling ingin dimengerti, makanya cekcok. Oke, itu tadi jodoh yang cocok dan tidak cocok berpasangan dengan Leo. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ramalan pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa sih yang cocok untuk si Leo. Yang pertama, si Leo dia akan sangat cocok jika menjadi seorang pengusaha. Jadi dia punya usaha sendiri gitu, karena memang si Leo ini adalah orang yang dia suka mengatur tapi tidak suka diatur. Yang kedua, si Leo ini dia juga cocok menjadi seorang arsitek atau penulis. Pokoknya dia yang merancang apapun gitu ya. Dia tuh suka merancang-rancang gitu. Dia menjadi seorang pengelola acara, bagus itu. Yang ketiga, si Leo ini juga dia cocok menjadi seorang sutradara karena dia mempunyai jiwa pemimpin yang sangat kuat. Sutradara itu kan dia mengatur sesuai dengan keinginannya. Aktornya harus begini, harus begini. Pokoknya dia yang mengatur semuanya. Keempat, si Leo ini dia juga cocok menjadi seorang artis atau politisi karena dia adalah orang-orang yang sangat percaya diri dan suka dipuji, suka dikagumi, seperti itu. Yang terakhir, si Leo juga dia sangat cocok menjadi seorang pelawak atau komedian karena mereka itu adalah orang-orang yang spontanitas dan suka diperhatikan dan sangat cerdas. Para pelawak itu, para komedian itu adalah orang-orang yang sangat cerdas, yang bisa membuat suasana menjadi cair. Dan si Leo adalah orang yang tepat, karena si Leo itu bisa menghidupkan suasana. Oke, selesai sudah video kita kali ini. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa seperti biasa, subscribe, komen, like, dan share video ini kepada semua teman-teman yang ada di sekitarmu. Dan buat kamu yang masih penasaran ingin diramal sama aku, silahkan saja langsung DM di Instagramku, Instagram Cafe Dukun, atau silahkan datang langsung ke Cafe Dukun di Majalengka. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.